salam Rahayu. Selamat pagi, salam Nusantara. Oke, dalam keseharian kita kadang seringkali merasa bahwa diri kita ini sial. Kita seringkali menjumpai kesialan. Kita seringkali bertemu dengan situasi-situasi di mana kita pada saat itu sama sekali tidak memiliki keberuntungan, atau kita selalu gagal dalam melakukan perjalanan, atau kita selalu gagal dalam melakukan perbuatan-perbuatan yang menurut kita sudah kita susun secara mendetail. Sudahkah Anda mengingat siapa diri Anda? Sudahkah Anda berikhtiar untuk diri Anda? Sudahkah Anda mengingat atau berpuasa untuk diri Anda? Seseorang dalam hal ini dia selalu mengonotasikan dengan hal-hal yang di luar nalar. Yang saya maksudkan di sini adalah hal-hal yang disangkut-sangkut dengan gaib, hal-hal yang menurutnya itu seseorang sudah berbuat buruk terhadap dirinya, terhadap hidupnya, sehingga pada saat ini seringkali dirinya itu berpikiran negatif ya. Dirinya berpikiran bahwa ada seseorang yang tidak suka dengan dirinya, ada seseorang yang ingin mengusik hidupnya, membuat kehidupannya tidak tenang. Nah, orang-orang yang seperti ini tuh biasanya selalu berpikiran seperti itu. Jadi dia selalu berburuk sangka terhadap orang lain. Dia selalu mencari kebenaran atas perbuatan dirinya, namun dia jarang sekali mengingat siapa dirinya. Dia jarang sekali introspeksi diri. Apakah dirinya ini sudah benar apa belum? Apakah dalam perjalanan kehidupannya ini dia sudah pernah mengingat siapa dirinya, dari mana dirinya, dan untuk apa dirinya. Padahal ini ya meskipun sepele, sebetulnya ini adalah ilmu alam ya, maksudnya ini adalah hukum alam. Jadi manusia memang kodratnya itu ya diciptakan untuk dia mencari tahu siapa dirinya, dia nantinya apa, sehingga ketika dia tahu siapa dirinya, nantinya dia bisa mengartikan langkah-langkah yang dia ambil. Dia bisa introspeksi dirinya, dia bisa mulai mengenali siapa dirinya, sehingga dalam kehidupannya nanti pada saat dia dihadapkan dengan suatu masalah, dia akan berpikiran rasional ya. Dia akan bisa lebih menerima di sini adalah menerima apapun atas perbuatannya yang sudah dilakukannya selama ini, sehingga nanti kedepannya pada saat dia mulai melangkah, dia akan mengerti ya, dia akan lebih mengerti, dia akan lebih memahami siapa dirinya, untuk apa dirinya itu hidup, dia akan mulai mengerti. Nah, disinilah pada saat kita mulai memahami hidup, kita memahami diri kita mulai mengikhtiari tentang sesuatu yang ada di dalam diri kita, nanti otomatis itu juga akan berpengaruh dalam kehidupan kita nanti. Kita mungkin nanti dalam perjalanan itu akan mengalami sebuah keberuntungan yang tidak kita alami
sebelum-sebelumnya, atau mungkin kita akan mendapatkan kebaikan dari orang lain, atau mungkin kita akan mendapatkan sebuah rezeki yang tak terhingga. Itu semua sebetulnya adalah wujud dari, atau itu semua adalah akibat dari perbuatan kita sebelumnya. Jadi kalau kita dalam perjalanan ini sudah mulai menata kehidupan, sudah mulai mengenal diri, dan mulai mencari tahu siapa diri kita, insya Allah nantinya pasti akan, dalam perjalanan ini akan ada momen-momen baik yang kita dapatkan, entah itu nanti keberuntungan atau kebaikan dari orang lain dan lain sebagainya. Pokoknya intinya yang positif lah. Nah, di sini saya pertegas, intinya kalau kita selalu berpikiran positif, entah kita itu memang disalahi orang ataupun tidak disalahi orang, atau kita dalam perjalanan ini mungkin ada orang yang tidak suka dengan kita, ya intinya kita harus selalu bersifat positif. Karena apa? Karena ketika kita bersifat positif, kita nilai, kita ikhlas. Nah, energi gaib ini yang tahu di dalam diri kita ini otomatis akan membantu ya. Insya Allah nanti akan membantu. Entah itu melalui sebuah keberuntungan atau mungkin melalui dengan tidak secara langsung tapi dengan cara-cara yang lain. Maksudnya sini adalah ya dengan cara-cara yang tak terduga kayak gitu. Misalnya kita di sebuah jalan, ya kebetulan kita sudah sering dalam kehidupan sehari ini sudah sering melakukan kebaikan. Kebetulan di jalan itu kita dicegat oleh rampok kayak gitu ya. Nah kebetulan dalam insting kita itu kita merasa kalau kita tidak ingin melewati jalan itu. Rasa tidak enak yang kita dapat dari situasi ini sebetulnya ini adalah bisikan dari sosok yang ada di dalam diri kita, bahwa kita diperingati, kita dikasih tahu bahwa ada sesuatu yang tidak enak ketika kita akan lewat ke situ. Akhirnya kita tidak jadi lewat ke jalan itu ya. Dan kita lewat atau mungkin kita tidak jadi berangkat atau mungkin lewat jalan yang lain seperti itu. Intinya untuk kita menghindari kesialan diri dalam kehidupan sehari-hari, kita intinya itu harus mengenal siapa diri kita. Kita harus banyak-banyak introspeksi tentang diri kita. Kita harus berikhtiar, kita harus ya kalau lebih saya tidak menyarankan, tapi ini yang saya gunakan. Kita mungkin bisa berpuasa dalam hal ini adalah untuk kita kita mendekat biar kita itu merasa kita kembali ke nol lagi kayak gitu. Kita merasa kita itu bukan apa-apa gitu, bukan apa-apa di hadapannya pokoknya kayak gitu. Intinya jangan pernah berpikiran bahwa kesialan itu datang dari orang lain. Berpikirlah bahwa kita itu dihadapkan dengan kesialan-kesialan itu pasti akan itu semua adalah akibat dari perbuatan kita di kehidupan kita selama ini. Ini saya jelaskan berdasarkan pengalaman saya pribadi. Ini menurut versi saya sendiri. Kalau teman-teman memiliki pandangan atau sudut pandang yang lain, monggo. itu adalah sudut pandang saya. Dan intinya ketika kita ingin memperbaiki kesialan-kesialan itu, tentunya kita harus memperbaiki kehidupan keseharian kita dulu ya. Mungkin dalam kehidupan bermasyarakat atau dalam kehidupan sehari-hari kita mengurangi kebiasaan-kebiasaan negatif yang pernah kita jalani.
Di sini yang dinamakan kebiasaan negatif adalah ya tidak saya sebutkan, pasti teman-teman sudah tahu sendiri dan sudah bisa menilai mana yang baik, mana yang buruk di kehidupan teman-teman kayak gitu. Nah, intinya menurut saya nih ya, cara yang digunakan agar kita terhindar dari kesialan-kesialan ini adalah dengan berpuasa, mengenal diri, berikhtiar, memperbaiki diri, bersifat atau bersikap atau banyak-banyak bersikap positif dalam kehidupan sehari-hari. Insya Allah nanti dalam kehidupannya yang akan datang, teman-teman tidak akan mengalami kesialan seperti yang sebelum-sebelumnya ya. Ini saya memang sederhana, memang gimana ya, memang terlihat mudah, tapi kalau kita tidak memulainya dari sedikit demi sedikit, itu semua juga akan terasa berat ya. Karena itu sebetulnya adalah mengubah kebiasaan kita, kebiasaan keseharian kita ya. Yang awalnya kita mungkin terbiasa melakukan zina atau mungkin terbiasa melakukan perbuatan-perbuatan yang pokoknya yang negatif lah. Kita tiba-tiba ingin meninggalkan perbuatan-perbuatan itu. Nah, disinilah tingkat kesulitannya, itu kita merubah kebiasaan kita. Intinya kesialan itu adalah akibat dari perbuatan kita sebelumnya. Jadi kita jangan sekali-sekali kita menyalahkan orang lain. Jangan sekali-sekali kita berpikir negatif terhadap orang lain, berpikir negatif bahwa orang lain itu sudah guna-guna kita atau sudah menyalahi kita kayak gitu ya. Karena apa? Karena intinya baik dicelakai apa enggak, meskipun itu kita dicelakai ataupun kita tidak dicelakai, selama kita bersifat baik atau selama kita berpikir positif, kita memperbaiki kehidupan kita sehari-hari, kita selalu mendekat dengan berusaha mendekat apa tidak berusaha, jangan selalu tapi berusaha mendekat dengan yang di atas. Ini nantinya yang akan membuka jalan kita ya. Jadi insya Allah pasti akan ada keberuntungan. Insya Allah nanti meskipun kita dijahati atau kita dicelakai orang, itu semua tidak akan berfungsi di kehidupan kita ya. Kalau teman-teman tidak percaya, bisa mencobanya dari sekarang. Ini adalah berdasarkan pengalaman saya pribadi ya, yang sudah saya lakukan di kehidupan saya sebelumnya, dan alhamdulillah ya sampai saat ini saya selalu bersyukur dengan apa yang ada di dalam kehidupan saya. Meskipun itu baik atau buruk, saya tetap bersyukur, karena kunci kesuksesan seseorang adalah pada saat dia bisa mensyukuri apapun yang dia dapat kayak gitu ya. Karena hidup itu pun sudah merupakan bersyukur kayak gitu. Nah, untuk teman-teman yang sering-sering mengalami kesialan, jangan putus asa lah. Kita bangkit, kita perbaiki diri kita kenali siapa diri kita, mungkin bisa dengan cara berpuasa atau kita mulai mendekat dengan Tuhan menurut keyakinan kita masing-masing ya gitu. Dan kita selalu berpikir positif, jangan sedikit berpikir negatif terhadap orang lain kayak gitu. Terus pokoknya intinya selalu berpikiran positif terus gitu. Berusaha lah paling enggak gitu. Itu sedikit tips untuk memperbaiki kesialan dari saya ya. Video selanjutnya saya akan berbagi pengalaman lagi tentang seputar kehidupan atau tentang
apa itu seputar dunia gaib ya. Ini berdasarkan pengalaman saya pribadi dan teman-teman di sekitar saya. Saya Indra Pati mengucapkan salam undur diri, salam Nusantara, terima kasih, salam jumpa selalu.